sampai sekarang pun masih ada satu kepercayaan bahwa tempayan itu membawa berkah. Tidak jauh dari Gereja Soya, sekitar 500 meter menempuh perjalanan menuju puncak Gunung Sirimau, Kota Ambon, harus berjalan kaki melewati anak tangga. Di sana terdapat benda pusaka peninggalan negeri tua yang ada sejak abad ke-14. Benda itu bernama Tempayan Soya, dengan bahasa setempat dinamakan Tampayang Sirimau. Puncak Gunung Sirimau ini berada pada posisi ketinggian sekitar 464 meter dari permukaan air laut. Peninggalan wadah penyimpanan air ini berbahan tanah liat, berdiameter sekitar 50 sampai 60 cm. Air sakti Tempayan Soya ini diyakini oleh masyarakat adat negeri setempat dapat membawa keberkahan. Raja Negeri Soya, John Lodwig Rahata, yang diwawancarai Ambon Express di ruang kerjanya mengatakan, air Tempayan Soya ini digunakan untuk semua rangkaian kegiatan adat di Negeri Soya. Salah satunya kegiatan upacara adat cuci negeri dilaksanakan setiap tahun, tepatnya hari Kamis pada minggu kedua bulan Desember. Mereka berkumpul di Teong Tunisou. Proses ini diiringi dengan iringan pukulan tifa, gong, dan tiupan kulibia. Di sana para pemuda membersihkan puncak Gunung Sirimau sambil menahan haus dan lapar. Keesokan harinya mereka turun dari Gunung Sirimau. Saat kembali dari puncak Gunung Sirimau, mereka disambut pertama kali oleh Soa Erang atau Teong Rulimena. Di sana mereka dijamu dengan sirih pinang serta sopi. Kemudian mereka menuju Baileo dan disambut oleh Mata Ina. Air sakti Tempayan Sakti ini ternyata memiliki keunikan tersendiri. Uniknya meskipun pada musim kemarau panjang, tempayan itu selalu terisi air. Meski demikian, untuk melihat dan mendapatkan air tersebut, bergantung pada niat baik seseorang saat berkunjung ke lokasi sakral itu. Jadi, untuk melihat air itu ada atau tidaknya, tergantung pada niat baik seseorang. Jika niatnya baik, maka air tersebut pasti dilihat. Begitupun sebaliknya. Jelas Raja Negeri Soya, John Lodwig Rahata. Tempayan itu salah satu ikon negeri, di mana dulu kalau ada pedagang-pedagang itu mereka bertamu di negeri tua, itu sumber airnya ada di situ. Jadi logika kita sekarang ini kan air di Soya itu semua di dalam lembah. Tetapi untuk menjamu para pedagang, ya terpaksa disediakanlah satu wadah. Nah, wadah itu berupa tempayan, dan sampai sekarang pun masih ada satu kepercayaan bahwa tempayan itu membawa berkah. Jadi itu salah satu ikon kita dari negeri yang di luar negeri pun dikenal sampai di mana-mana. Menurutnya negeri tua Soya awalnya berada di puncak Gunung Sirimau dan berhadapan langsung dengan laut. Negeri yang terletak di Pulau Ambon, tepatnya di Jasirah Le Timur Selatan ini, sudah ada sejak abad ke-14. Letak strategis negeri tua yang kala itu dijadikan sebagai pelabuhan yang digunakan pedagang-pedagang dari luar kota Ambon untuk melancarkan proses ekonomi. Negeri Soya saat itu memiliki hasil bumi kayu damar. Kayu tersebut sangat dibutuhkan oleh pedagang luar Pulau Ambon. Namun seiring dengan pertumbuhan jumlah populasi atau penduduk kala itu, yang membuat negeri tua itu harus berpindah dari puncak Gunung Sirimau ke tempat yang kini didiami oleh masyarakat negeri Soya saat ini. Dari proses perpindahan negeri ini, banyak meninggalkan benda-benda bersejarah seperti Tempayan Soya, yang merupakan salah satu ikon negeri. Benda pusaka ini dulunya digunakan sebagai wadah untuk menjamu para tamu maupun pedagang asal luar Pulau Ambon. Keunikan lain dari Tempayan Soya ini adalah airnya berasal dari kelembaban, sehingga untuk menjamu para tamu di kala itu, disediakannya sebuah wadah, yakni
bernama Tempayan Soya. Tidak hanya Tempayan Soya, masih banyak benda peninggalan negeri tua yang berada di puncak Gunung Sirimau itu. Di antaranya, tempat duduk raja berbahan batu dan dikelilingi oleh bunga gadihu, baileu yang tidak beratap, serta 12 batu teong atau batu perahu yang dimiliki oleh setiap marga yang ada di negeri setempat. Karena zaman dulu tidak ada kursi, sehingga tempat duduk berbahan batu itu digunakan sebagai wadah untuk bersilaturahmi dan bertemu. Jadi, tempat-tempat bersejarah itu masih dipelihara sampai sekarang, tapi kita sebagai generasi penerus bertugas untuk menjaga dan melestarikannya, kata Rehata.